warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita menunggu dari narasumber ya, Mas Fajri untuk bergabung. Halo, Assalamualaikum. Masya Allah. Apa kabar bro? Alhamdulillah baik Bang. Mantap. Mulai aja kali ya. Udah jam Gas. 20.05 nih. Gas. Oke, ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Atau kalau saya biasanya nyapa ini selamat malam sobat muda gitu Bang. Ya, boleh. Siap-siap. Iya. Ya, Malam jadi juga sob. alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali di acara SMB atau Santai Malam Bersama, acara yang coba saya inisiasi setiap hari Sabtu malam Minggu dengan tema-tema berbeda tiap minggunya. Dan kemarin kita bahas tentang quarter life crisis. Memang kemudian minggu ini agak melenceng jauh ya dari permasalahan anak-anak muda. Sekarang kita bahas coronavirus nih, karena memang tema ini lagi hangat-hangatnya juga akhir-akhir ini kayak gitu. Jadi dan banyak juga yang sepertinya harus kembali kita sampaikan, harus kembali kita edukasikan ke publik. Dan pada malam hari ini saya sudah tergabung dengan Mas Dr. Fajri. Wah, luar biasa. Jadi Mas Fajri ini dulu FKUGM angkatan 2009 ya Bang ya? Ya betul 2009. Ya, 2009. Kemudian jadi ketua atau presiden mahasiswa FKUGM 2010, 11, ya kan? 2011. Oh, 2011. 2011 ya? Ya. Oh, 2011. Terus dulu yang paling saya ingat juga, Mas Fajri ini UKM PPD nomor 1 se-Indonesia. Luar biasa lah pokoknya. Iya, oke. Ya, terus sekarang beliau jadi koordinator relawan Ya, tipis-tipis gugus aja tugas sih. percepatan penanganan COVID-19 di Jakarta. Jadi sekarang posisi di Jakarta nih ya, Bang ya? Ya, memang stay domisili di Jakarta. Oke. Ya, kirain Ya. kemarin udah PPDS di sini loh. Belum. Doain. Belum. Iya, iya, iya. Nah, itu. Eh, jadi malam ini kita akan bahas tentang ya mencoba untuk mengupas eh, tentang penanganan COVID-19 di Indonesia. Ya, jadi mungkin mengawali sedikit gitu ya. Jadi memang COVID-19 atau SARS-CoV-2 ini kan juga sudah pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China, Siap. sekitar akhir 2019. Nah, terus kemudian pertama kali kasus terkonfirmasi positif di Indonesia itu Maret 2020. Pada waktu itu langsung Pak Presiden Joko Widodo yang mengumumkan, dan kemudian pada tanggal 17 Juli, kebetulan saya belum update nih, hari ini saya belum buka, 17 Juli kemarin, itu di dunia itu udah di angka 13.600.000-an yang terkonfirmasi, dan sekitar 500.000 angka kematian. Terus kalau di Indonesia sendiri itu ada di angka 53.130 kasus positif dengan 3.900-an pasien yang meninggal dunia dan 41.000 sembuh kayak gitu. Dan kemarin itu kita masih ada di bawah China, tapi cuma selisih sekitar 500-an kasus kalau nggak salah. Dan kayaknya hari ini kita udah nyalip kayaknya ya Bang ya. Saya belum update untuk yang hari ini.
kebetulan. Kayaknya tadi sempat baca sekilas di berita kita naik sekitar 1.700 kalau nggak salah. Ya, Nah, jadi kalau misalkan naik 1.700, kemungkinan per hari ini kita udah nyalip Cina nih. udah, Ini emang udah seneng nyampe. nggak ya? Ya, kayak gitu. Nah, terus jadi gini, eh, kita nanti sistemnya adalah diskusi kayak gitu ya. Jadi memang dari kemarin kan kebetulan saya dan Mas Fajri juga kan udah menjaring pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kayak gitu kan. Eh, Kalau dari saya sendiri sih udah ada sekitar 14 pertanyaan yang kebetulan juga sudah saya sampaikan juga ke Mas Fajri. Dan nanti sistemnya gini aja kali ya Bang ya. Ini saya habiskan dulu pertanyaan yang ada di saya, terus nanti teman-teman yang ada di Ya, yang lagi gabung di live IG ini boleh juga boleh. menyampaikan pertanyaannya kayak gitu di komentar kayak gitu. Kalau Ya aku nanti kalau gitu. misalkan waktunya masih cukup, kita akan bacakan kayak gitu. Ya, Gitu aja Bang. siap, siap. Oke, siap. Nah, mungkin dari pertanyaan yang agak menggelitik dulu aja kali ya. Menggelitik tapi cukup gimana ya? Kontroversial lah pastinya. Kan masih banyak nih orang yang kemudian menganggap bahwa COVID-19 ini adalah sebuah konspirasi kayak gitu. Bahwa Hmm. virus ini dibuat oleh suatu badan atau suatu lembaga atau negara tertentu untuk ya salah satunya apa ya ya menyerang negara lain kayak gitu atau kayak gitulah kan banyak juga yang kemudian mengaitkan wah ini perang antara Amerika China kayak gitu-gitu dan lain sebagainya. Kalau menurut Bang Fajri sendiri gimana nih Bang menanggapi isu-isu seperti ini? Ya. Jadi kalau menurut saya sih pertama kali kita harus menumbuhkan sifat kritis dulu, ya, Hmm, kritis dulu. Kenapa itu menjadi penting? Jadi kita tidak menelan secara mentah-mentah apa yang diinformasikan oleh media massa maupun akun-akun tertentu. Jadi kalau berbicara harus pakai evidence. Yang pertama, ngomongin konspirasi. Kalau ngomongin konspirasi ini, berarti ada konspirator di belakang. Yang hmm, jelas, kita tidak pernah, ya kalau ngomongin virus ini dari Cina, virus ini dari Amerika, virus ini dari Thailand, virus ini dari Hong Kong, kita nggak tahu. Selama ini, memang sejauh ini evidence secara ilmiah yang dipublikasi di jurnal Nature itu terbukti memang dari China yang hmm, dia dari bat ya, dari bat itu apa, kelelawar gitu, dari kelelawar dan ya, intermediate-nya itu pangolin. Barusan saya hmm, ngeliat lagi jadinya pangolin itu kayak tapir ya. Jadi hewan pengerat gitu ya. Jadi pembuktiannya harus bisa dibuktiin gitu. Memang katanya ada ya ilmuwan Australia bilang kalau ini adalah virus ini rekayasa dan sebagainya. Tapi sekarang gini, pikirin deh, kalau betul ini adalah suatu virus hasil rekayasa, kalaupun betul, dampaknya apa? Tetap ke kita kan? Dampaknya bahwa angka terus meningkat, rumah sakit mulai kewalahan di beberapa tempat, nggak semua tempat, di beberapa tempat gitu. Bisa saja saudara kita yang kena, bisa saja kita pribadi yang kena gitu. Sama aja kayak ini bom nuklir, misalnya ada bom nuklir. Bom nuklir ini tetap harus dinetralisir kan, sebelum dapat mengganggu orang lain atau menimbulkan korban kan. Perkara ini hmm, siapa dulu penemu bom nuklirnya? Einstein gitu misalnya. Walaupun beliau sudah wafat misalnya. Tapi kan bom ini kan tetap ada. Yang kedua, siapapun, kalau memang benar virus ini diciptakan, siapapun yang menciptakan tidak bisa mengontrol virus ini gitu. Angka-angkanya jelas, replication number-nya tuh jelas, severity-nya jelas gitu. Kalau ada orang misalnya nih nggak percaya adanya virus corona, pertama kenapa bisa nggak percaya gitu? Dibalikin, makanya saya pengen banget diskusi langsung kayak gini nih. Kalau misalnya dibalikin, kenapa nggak percayanya itu di mana? Orang jelas ada orang sakit, sakitnya baru, yang tadinya nggak sakit jadi sakit, terus terus saya juga share banget, ikutin aja apa yang saya share gitu. Virusnya udah kelihatan, ukurannya sekitar 60 nanometer atau 0,06 hmm, mikron,
Mm-mm. perjalanan penyakitnya jelas gitu. Terus kalau misalnya dia bilang, ah, nggak percayalah, itu kan bohongan saja. Sekarang kalau ini bohongan, kenapa seluruh dunia bingung? Kenapa seluruh dunia pusing? Ada yang sebelumnya itu ramai banget tuh di kolom saya tuh. Oh, ada konspirasi ini. Sekarang seluruh dunia bingung. Ekonomi dunia itu minus ke bawah. Kalau Indonesia Ya, sampai kuartal ketiga itu ya bisa sampai kisruh sehebat itu. ya, eh Segitu luar biasa hegemoni virus ini gitu. Maksudnya nggak percayanya di mana gitu. Nggak, saya belum belum bisa mendapatkan frame atau logika berpikir bahwa itu kan hanya kepercayaan buta tanpa asumsi. Sorry, dengan ya. asumsi tanpa dasar maksudnya. Gitu maksudnya. Jadi jadi soalnya ada yang meninggal. Kalau misalnya dibilang, ah, corona tidak mematikan misalnya. Datanya Mm-mm. jelas. Datanya jelas. Data Kemenkes Indonesia, saya udah nge-share juga. Yang bulan Juni, yang Juli belum saya share. Yang Juni jelas. Bukan tanpa komorbid ya. Belum diketahui adanya komorbid. Jadi memang dengan adanya komorbid menjadi lebih berat kondisinya. Nah, Mm. ada juga orang-orang yang belum diketahui komorbid. Jadi komorbid ini kan nih sekilas aja, nanti kita bahas lebih lanjut mengenai komorbid. Ya. Cuman uh, harus apa namanya? Buktinya ada gitu orang-orang yang belum diketahui komorbid nih kayak saya nih 30 tahun tiba-tiba ada kena terus sakit jadi berat gitu. Ada, itu ada nyatanya kan ada orang yang ditransplant dan lain. Nggak mungkin lah berjuta-juta orang ini berbohong. Terus tujuannya apa? Terus harus kritis juga. Tujuannya bohong apa? Media mainstream kan katanya Ya. Komisi sebelah media mainstream bikin isu itu. Terus sekarang pertanyaannya tujuannya apa? Itu banyak orang meninggal, korbannya banyak, kan saya yang ngerasain. Kan beliau-beliau ini kan, ya kita tahu lah motif dibalik itu apa. Kita nggak usah bahas Mm. itu, tapi kita bahas isunya gitu. Data Ya. CDC juga jelas. Orang-orang yang belum diketahui komorbid juga banyak. Ada 88.000. Laporan CDC dari bulan Januari sampai Mei itu 88.000 orang di rumah sakit ya, dirawat. Ada yang sampai meninggal. Sebesar itu. Dan itu belum diketahui komorbid gitu. Ya. Segitu burden of problemnya. Dan reproduktif number-nya cukup besar. Ada yang dua. Mm. Reproduktif number itu satu orang nularin ke berapa orang nih. Dan dalam waktu yang cepat. Ya. Dalam Ya. waktu berapa hari dia bisa Mm. nular. Mm. So di mana? Saya belum nemu aja, makanya saya pengen banget diskusi tuh sama yang ngomong Oke. konspirasi gitu. Ya. Ya, jadi memang kalau misalkan teman-teman nih yang lagi nyimak, kalau misalkan ada yang masih percaya bahwa ini adalah sebuah rekayasa, bisa lah nanti kita diskusi di lewat komentar gitu ya, Bang ya. Nice. Jadi memang saya juga merasa bahwa ini adalah sebuah asumsi yang sangat tidak evident, maksudnya tidak berdasar kayak gitu. Masih soalnya kan kalau kita bicara konspirasi pun ketika ditanya itu jawabannya nggak satu gitu. Biasanya ya bisa jadi A, bisa jadi B, bisa jadi C gitu. Lah, ya bener yang mana? Kayak gitu kan. Nah terus kalau nggak percaya Jadi data misalnya, nggak percaya kan nggak ya, percaya data. Kok data bolak-balik. hmm, Lah Anda juga nggak percaya dong kalau penduduk Indonesia 270 juta orang. Anda juga nah, kalau nggak percaya penelitian. Lah sekarang Anda nonton handphone itu dari mana? Gimana nih bikin chip ya, bisa hebat? Itu kan dari data semua, dari data penelitian semua. iya, Anda kalau pusing benar, minum benar. paracetamol misalnya beli di warung, itu dari mana emang? Penelitian Oke. semua. Jadi Hmm, itu bisa dijawab iya, sebenarnya iya, dengan sains. iya. Oke, Bang. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu deh ya. Nah, terus Ya, itu tentang masalah konspirasi ya. ya. Kalau misalkan tentang penanganannya sendiri, Bang, di apa namanya di Indonesia kayak gitu ya. Jadi Hmm. pemerintah ini kan juga sebenarnya sudah apa namanya menerapkan pemeriksaan massal ya lewat rapid test. Di mana kalau nggak salah targetnya itu per hari sekitar 10.000 kayak gitu. Nah, kenapa kok kemudian eh, pemerintah ini memutuskan untuk apa namanya penggalakan masalnya adalah lewat rapid test kayak gitu. Kenapa kok nggak lewat PCR yang dimana dia lebih tepat kayak gitu. Dan 10.000 sendiri kalau misalkan dari data ini ada yang menyampaikan ya itu evaluasinya itu masih belum tercapai kayak gitu dari angka 10.000. Nah itu apa namanya sebenarnya gimana sih Bang kalau dari pemerintah sendiri kayak gitu untuk kemudian bisa memetakan orang-orang yang eh, kena COVID dan juga untuk menekan penyebaran kasus COVID ini.
Ya, sebenarnya pertama-tama kita harus pahami dulu bahwa eh, pertama ya, frame di otak pertama, COVID ini adalah wabah. Oke, nggak ada orang, negara atau suku atau golongan manapun di muka bumi ini mau kena wabah atau musibah gitu. Sama aja orang kecelakaan, nggak ada yang mau orang kena kecelakaan di jalanan. Itu sama. Frame itu harus di otak. Jadi 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 kenapa frame itu harus di otak? Yang menumbuhkan rasa bertanggung jawab baik kita sebagai warga negara atau siapapun ataupun yang kalaupun anda mendengarnya adalah seorang stakeholder, dia paham juga bahwa ini adalah tanggung jawab bersama. Itu dulu. Jadi semangatnya adalah semangat membangun, semangat gotong royong dan semangat kebersamaan. Itu dulu nih. Saya mau semua yang mendengar ini walaupun hanya 19 orang, tapi frame-nya itu terbangun. Yang kedua, mengenai manajemen, sebetulnya PCR nanti dulu ya, PCR rapid nanti dulu, guideline dulu deh guideline. Oke. Ya, ya. Pertanyaannya saat Indonesia, kita harus jujur bahwa Indonesia miskin literasi. Pertanyaan saya satu nih, pemerintah udah ngeluarin guideline. Ada beberapa, bahkan kemarin revisi yang kelima udah keluar gitu. Pertanyaan saya, tenaga kesehatan yang megang COVID langsung deh, baik dokter maupun perawat atau bidan atau semua orang. Ini kritikan buat kita nakes dulu misalnya. Berapa Ya. banyak udah baca guideline, jadi paham manajemennya dan mampu mengedukasi masyarakat. Itu dulu. Itu dulu. Berapa jadi paham konsepnya gitu. Kenapa itu yang saya share? Biar orang tahu. Jadi kan tahu. Maksudnya tahu gini. Ntar orang kan jadi bingung. Jadi nggak usah bingung kalau yang oh ini ada batuk nih gimana. Jadi yang dihadapin tahu dulu nggak? Itu dulu. Kecerdasan dalam literasi, baik nakes, terpelajar katanya, maupun kaum yang bukan kaum ya, maupun masyarakat lain secara umum. Jadi kalau dari kitanya nggak mau baca atau kurang informasi, bagaimana bisa? Yang kedua, pengejawantahan atau implementasi dari suatu guideline itu rumit, tidak mudah. Misalnya, itu jelas di guideline yang dulu-dulu deh, nggak usah. Ini kan baru kemarin ya, yang kemarin dikeluarin tanggal berapa tuh? 16 ya. Yang dulu-dulu deh, harus PCR 2 kali misalnya. Di guideline itu harus PCR 2 kali. Implementasinya tidak mudah. Karena ini butuh gini, sistem kesehatan itu butuh pemerintah. Jadi ada 6 komponen dalam sistem kesehatan. Pertama, itu governance-nya. Jadi orang-orang yang mengatur itu, dinkesnya dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya manusianya. Yang ketiga, financing-nya. Yang keempat, ya sumber daya alat-alatnya dan sebagainya. Nah, baru ada hospital dan lain-lain. Nah, sekarang ini tuh semua komponen yang berkaitan. Ada, ya semuanya harus bersatu padu. Nah, ini nggak ngomong awang-awang ya. Misalnya gini, jadi implementasi guideline itu tidak mudah dari pusat sampai level daerah. Sekarang implementasi pemeriksaan aja deh, masuk ke pemeriksaan. Kan ngomongin implementasi ya. Itu paling standar pemeriksaan PCR ya, itu adalah sekitar 1.000 orang kan per 1 juta penduduk kalau nggak salah. Ya kan? Standar itu minimal WHO. Nah, jadi 5% populasi. Kalau nggak salah iya kok, kemarin saya ngecek. Iya, 1.000 dari 1 juta standarnya WHO gitu. Terus, nah, positivity rate-nya minimal 5%. Kalau mau dibuka aktivitas dan lain-lain. Sekarang, bisa di-list nggak? Coba di-list daerah mana yang memiliki kapasitas pemeriksaan sebesar itu. Gitu. Artinya, kapasitas kan kita jadi berpikir kritis nih, loh kenapa PCR-nya tidak ditambahkan? Nah sekarang PCR di Jakarta kenapa Jakarta ini PCR itu 8.400 PCR. Bayangin 8.400 baik yang bayar maupun yang gratis. Yang gratis itu sekitar 3.000 berapa gitu, agak banyak, hampir 50%, pokoknya banyak banget deh. Karena lab-nya udah banyak di Jakarta. Standarisasi bahkan bikin biosafety level sekian gitu. Ini nothing politics, saya berbicara sebagai orang yang setiap hari ngamatin itu barang gitu ya. Itu karena karena tadi fasilitasnya sudah mumpuni gitu. Kalau di Papua bayangin, dia pakai TCM misalnya. Berarti kan belajar lagi orang-orangnya. Kan baru tuh, alat itu baru kan. Berarti kan belajar lagi orangnya, terus gimana cara ngambil sampelnya. Ngambil sampel itu tidak mudah loh.
Nih Ya. saat biar paham ya. PCR itu kenapa diulang 2 kali? Karena pengambilan sampel dari apa nih? Orofaring ya, dari mulut itu Paling. positivity rate-nya 32% sampai 40%. Tadi di JAMA bilang 32%, sebelumnya laporan bilang 40%. Dari nasofaring nih, dari hidung nih diambil, itu positivity rate 60%. Nah, baru dari bronchoalveolar lavage itu yang eh, cairan dimasukin ke dalam paru-paru, lalu paru-parunya dikocok, disedot, itu 90, baru 90% ke atas. Makanya dicek 2 kali. Itu baru kemampuan untuk menemukan virusnya. Jadi memang sulit gitu. Itu at that time ya. Jadi dia dicek hari ini, ya udah dicek 100 hari ini, kalau besok ketularan ya nggak ada yang tahu gitu. Artinya, artinya apa? Ke gotong royong dari masyarakat jadi butuhkan. Sekarang gini, mau seberapa hebat itu pemeriksaan, kalau kita aja kagak jaga jarak, itu kan sebenarnya main problemnya. Sekarang ngomongin Ya. masyarakat gitu. Saya di sini berbicara bukan dalam konteks nyalain masyarakat, enggak, orang saya masyarakat juga kok. Tapi dalam Ya. konteks mengajak. Awalnya edukasi saya di Instagram saya kan saya agak-agak ilmiah tuh, data gini-gini ini. Ya. Tapi Ya. rasa cukup itu. Tapi yang lebih urgent adalah penyebarannya, spreading of the disease-nya gitu. Reservoirnya kan manusia. Nah sekarang orang Hmm. pada nggak. Nah, ngomongin lagi human ya, saya mau bagi 4 nih. 4 golongan manusia di era pandemi ini dalam hal ketaatan dan kepemahaman mengenai COVID ini. Yang pertama, orang yang tahu ini, orang yang punya pengetahuan dan orang yang nurut gitu. Jadi dia tahu dan dia nurut. Jadi dia mawas Ya. diri. Yang kedua, Hmm. orang yang nggak tahu tapi tetap nurut. Jadi ya udah deh, nggak terlalu paham-paham banget nih apa sih, tapi udahlah yang ini ikutan aja deh, gue jaga jarak ini. Yang ketiga, orang yang tahu tapi tidak mau nurut gitu. Misalnya antara Ya. memehkan atau apa gitu. Yang terakhir yang paling kacau, udah nggak tahu nggak mau nurut. Nah, yang terakhir ini bisa kita kembangin lagi. Sengaja nggak tahu atau memang ya atau memang mencari keuntungan atau apapun itu gitu. Ya. It's not personal. Kita berbicara Ya. sistem. Sehingga pendekatan-pendekatan behavioris menjadi hal yang sangat penting. Itulah kenapa saya mengulang-ulang edukasi itu biar nempel nih. Kayak iklan suatu merek di TV ya. Sama, biar nempel di sini, biar paham. Nah, dengan pemahaman itu, jadi paham. Misalnya gini, sebenarnya itu simple. Simpelnya adalah kuman dikeluarkan. Asal orang tuh paham aja. Ini konteksnya adalah penanganan di Indonesia yang tidak semua orang tidak semua orang paham dan tidak semua orang mau mengikuti anjuran. Hanya banyak orang berpikir, gue gak bisa nyari duit, gue gak bisa nyari duit. That's the Nah. point. Nyari duit boleh, tidak ada yang pernah melarang. Kita mendukung, saya paham betul. Ini adalah dampaknya, maksudnya gini, ini tuh dampak yang sangat luar biasa. Dampak ekonomi yang banyak orang yang butuh makan. Ada pengemudi driver online, ada banyak lah pekerja Pedagang harian. asongan banyak juga. Hmm. Makanya yang saya narasikan adalah win-win solution di tengah-tengah. Jadi maksudnya gini, ente boleh kerja, tapi ente jaga diri gitu. Ente nggak perlu takut, tapi ente waspada, gitu lah. Waspadanya apa? Boleh kerja boleh, tapi begini caranya gitu. Minimal misalnya ya ada harus maskernya agak tebel dikit, jangan tipis-tipis banget. Misalnya. Terus ditutup terus nih, nutupnya segini misalnya. Nyambung pertanyaan selanjutnya. Cuman ini biar frame-nya tuh biar nyampe gitu. Iya, Terus iya Bang. jadi saya mengibaratkan kayak mobil aja, kayak mobil nih dalam kondisi hujan misalnya. Boleh nggak dia keluar? Boleh keluar, tapi ada rambunya dan dia punya alarm gitu. Jadi jalannya pelan-pelan. Terus kalau misalnya udah mau nabrak kan, kalau mobil zaman sekarang kan ada alarmnya tuh, sama tuh. Ya. Kita kayak gitu. Jadi kalau kejauhan kedeketan nih sama orang, set, kita harus nyingkir misalnya. Terus tetap pakai masker misalnya. Ya kalau ada orang nggak pakai masker, kita kabur gitu. Atau kita ingetin. Karena ini kan gotong royong lagi. Super spreader itu karena satu orang loh. 5.800 orang di Korea gara-gara super spreader. Di Indonesia yang di gua itu. Yang klaster gua itu ratusan orang langsung nyebar ke Indonesia. Berarti kan dengan kita mengcontain atau menjaga gitu supaya nggak nyebar, itu kan bisa. Nah, jadi win-win solutionnya di situ. Tapi nggak semua tempat.
Jadi kan orang jadi berpikir nih, oh begitu ya, kalau gitu jadi orang bisa punya sifat kritis sendiri. Oh kalau gitu boleh keluar nggak ya? Ya boleh aja keluar, asal Ya, jaga jarak, asal penting dan lain-lain. Tapi kalau misalnya oke. jaga jaga jarak tapi misalnya nggak penting, misalnya ya buat rekreasi yang kurang perlu misalnya, atau ya Ya. hiburan-hiburan ini misalnya gitulah, ngerti lah Kumpul, ya yang mana yang nongkrong, ngopi-ngopi gitu ya. mana. Kan ada risk, and kita kan hidup ada risk dan benefit kalau bahasa ya. Misalkan Iya, ada manfaat dan mudorot iya. gitu ya. Ini Udah, sama nih, kita oke. pertimbangkan nih, kalau mau sekolah, Ya. mau kuliah, mau apa, ya lihat tuh kalau mau kerja mencari Bang, nafkah, manfaatnya jauh lebih besar. Next, gimana? oke. Ya, terkait tadi kan udah bahas nih masalah apa namanya penggunaan masker gitu ya. Nah, ini ada yang nanya nih. eh Sebentar, mana ya? Oh, ini. Bagaimana sih cara pakai masker yang benar gitu? Apakah double masker itu dianjurkan? Misalnya pakai masker bedah sama N95. Nah, kalau benar, gimana sih cara urutan pemakaiannya kayak gitu? Nyambung yang tadi, Bang. Masker nggak? Jadi kalau masker, nomor satu, cek dulu maskernya. Maskernya utuh apa enggak. Kadang nih, ini contoh masker medis ya. Ini contoh masker medis Ya, ya. Ini contoh masker medis. oke. Tapi yang nggak selalu Ya, medis gini. Nih karetnya, lihat nih, bagus apa enggak. Terus ketebalannya gimana, ya kan? Terus cara makainya adalah ini harus nutupin gini ke belakang, nih ya. Terus ini kita kunci nih, set, gini nih, kunci. Kalau yang hmm, masker medis, oke, bukanya juga dari belakang gini, misalnya, oke. Nah, terus kalau misalnya masker non medis sama, ini masker non medisnya agak tebal bahannya, ya agak tebal bahannya ya. itu yang 2 lapis ya? 3 lapis ini, triple. 3 lapis. Oh, oke. Hmm. Kalau di tip kan nggak tembus, tebal nih. Nah, Hmm, dan hmm, makanya hmm. gini, jadi ini menutup, ini lumayan menutup, kan menutup semua nih. Ini ada bentuk, ada seal nih di sini. Set. Hmm, Ininya kenceng, ininya kenceng, ininya nutup. Nah, aman. oke. Ini nah, harusnya. Nah, bukannya juga dari belakang. Ini jangan Kalau sebetulnya jangan kalau yang dipegang. pakai kacamata kan enak tuh, yang nggak pakai gimana? Ya sama aja, itu kan sama aja. Sama Bisa aja. aja. Oke, Bisa aja. siap. Nah, maksudnya bukannya juga dari belakang gini. Jangan megang bagian depan. Ini kan Hmm, ceritanya ada kuman nih. Kuman, nempel ya kalau ada kita teman. pegang. Kalau Benar-benar. megang sini harus di tangan. Gitu. Ya, ya, benar-benar. Gitu. Jadi, Jadi kalau ngelepas tuh hmm, harus ini ya, dari kuping terus. ya. Jadi clear ya. Terus tadi, ya Nah, apa? clear. Yang tadi tuh, kalau misalkan double masker tuh dianjurkan nggak sih? Kan Double kadang masker tuh tuh ada apa? orang yang kayak ngerasa bahwa eh apa ya, ya itu tadi, oh kayaknya pakai satu masker doang nih kurang gitu. Terus kayak dia tuh pakai pakai itu masker medis terus sampai atau masker kain terus masker medis lah biasanya masker medis terus habis itu pakai N95 juga gitu. Oh, jadi S9-nya di luar. Iya, Jadi double masker di gitu. dalam. Di Let's say luar. ini N95 ya. Kalau Ya, misalnya gini, ini N95. Jadi harus paham dulu, N95 itu masker untuk aerosol. Jadi dia ya. benar-benar apa? Ada konsep seal di sini nih, konsep seal. Seal itu benar-benar nih, kalau orang baking itu benar-benar nggak ada yang boleh keluar sama sekali nih, celah. Karena kalau ada keluar, nanti percuma Hmm, dong ada kuman masuk kan? Kecil ya. kan, kecil 0,06 mikron, nggak kelihatan gitu. Oke. Yang kedua, kalau misal dilapis ya boleh aja biasanya orang dilapis itu supaya ininya awet. Karena kalau keciprat darah atau keciprat apa, maksudnya gitu. Tapi kalau Hmm, ini yang di luar, ini yang di dalam kayak gini, ya nggak bermanfaat dong. Fungsi nggak bermanfaat. sealnya, menutupnya di sininya kan nggak terbentuk. Oke. Kuman masuk dong. Mubazir Ya, dong jadinya. ya, Gitu. Clear ya? ya. Berarti kalau misalkan mau double masker yang benar N95 dulu baru Ya. masker bedah. Ya. Oke. Cuman memang kuat, Ya. pertanyaannya, kalau nggak kuat ya susah juga. Berat itu kan. Iya, iya. Ya, Buat saya ada nakes yang aja. nanya ini. Mungkin mungkin dia duitnya turah-turah atau gimana ini? Ya.
Oke. Dan Nah, terus sebenarnya untuk sehari-hari lebih oke. efektif masker Kita ke biasa pertanyaan karena selanjutnya nih. Gimana? jadi sehari-hari lebih efektif masker biasa misalnya karena kalau pakai N95 itu sesak banget. Jadi orang Hmm, cenderung untuk buka lepas. Terus makanya begini ya. nih ke sini nih. Pas ke sini, di sini kan ada kuman. Dia naikkan lagi ke Ya. sini. Kumannya kesedot dong jadinya. Langsung masuk ke Oh, paru. ya. Nah, Makanya harus itu. langsung dilepas gitu. Jangan diturunin sih. Itulah. Ketika mau makan pun mending pilih dilepas dulu aja berarti ya. Dilepas, dilepas. Oke. Nah, terus ini ada pertanyaan bagus nih, Mas Dok, Gimana, gimana? terkait dengan bentar lagi kan mau Idul Adha nih. Ya. Nah, itu kan ada penyembelihan hewan kurban, Ya. kayak gitu. Ada nih, saya kan tahun ini jadi panitia hewan kurban. Gimana sih Ya. caranya biar pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini tetap aman dari COVID-19? Terus kemudian gimana caranya biar apa namanya daging kurban yang kita bagikan itu juga aman dari COVID kayak gitu. Jadi kalau Udah pertama, ada guideline-nya belum? nggak tahu kayaknya belum ada ya. Tapi kalau Belum ada ya? konsep penularan, jadi COVID ini Ya. tidak ditularkan melalui makanan. Itu dulu yang harus Hmm, dipahamin. Belum ada oke. bukti COVID ini ditularkan melalui makanan. Yang kedua, kalaupun ada nih ditemukan katanya kan di feses, di kotoran itu adalah kuman positif PCR COVID gitu. Jadi hasil tes PCR di feses itu positif terdapat kuman COVID, tapi belum ada pembuktian bahwa itu bisa menularkan. Sebagai gambaran, maksudnya menularkan itu kayak orang tipes, kayak orang diare, itu kan penularan lewat makanan tuh. Kalau COVID ini belum, Ya. belum sampai itu evidence-nya atau buktinya. Yang kedua, jadi kalau asal kita makan, masang matang ya udah nggak masalah gitu. Walaupun misalnya nih pahit-pahit itu di daging ada kuman COVID, terus kita masak matang ya nggak apa-apa. Yang kedua, eh, yang kedua problemnya adalah lingkungan sekitarnya. Pertama, kalau orang lagi motong eh, korban, Korban. padat-padatan enggak. Itu kan yang jadi problemnya. Anak kecil nonton kan, wow bisa satu sapi itu bisa dikelilingin 20 orang. Wow ini Ya. itu. Iya, suasana malah justru seremonialnya sebetulnya. Jadi ya kalau korbannya nggak ada problem ya orang cuma dipotong sama aja kayak kita makan beli dari pasar kan sama aja apa bedanya. Yang kedua, selain prosesinya, jadi harus hati-hati tuh. Setiap tempat, mau masjid, mau tempat penjagalan, mau tempat apapun yang menyelenggarakan itu dan akan menimbulkan kerumunan, protokol kerumunannya itu yang jadi poin. Protokol kerumunannya. Masjid kayak mau di tempat konser kayak mau di mana. Itu kan konsepnya kan adalah kerumunan. Nah, sama ini Ya. juga kerumunan yang menjadi perhatian. Yang ketiga adalah let's say dropletnya. Misalnya nih, dropletnya jatuh nih misalnya. Kena kan ngobrol, jatuh. Nah, ini jadi sama kayak orang belanja ke pasar. Gitu. Ketika menerima, misalnya kan berarti kan menerimanya nih, menerima daging itu, ya kita cuci tangan dulu, plastiknya langsung dibuang, dagingnya dicuci, diambil, bersihin, ya udah, semudah itu sebetulnya. Clear ya? Oke, clear. Gitu, clear. Oke, berarti lebih ke gimana caranya kita Hmm. melaksanakan protokol kesehatan pas Ya, prosesi penyembelihannya ya. Dok? ya, that's true. Oke, Ya, betul. siap. Oke, siap. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Sebenarnya di sini juga tadi saya udah mencatat sih beberapa pertanyaan yang ada di komentar. Cuma nanti Mm-mm. kita tahan dulu gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan ada yang mau tanya lagi, bisa ditulis saja. Insya Allah ini beberapa memang sudah saya catat kayak gitu. Nah, terkait ini dok, balik lagi kita ke penanganan COVID sendiri ya. Gimana? Ada Mm. yang nanya nih, gimana kabar vaksin COVID yang sedang dibuat oleh Indonesia? Jadi kalau vaksin yang ada di Indonesia itu Pak Gufron gitu ya. Kemarin Ya, Prof Pak Gufron Yusron. ini menyampaikan kita, beliau kan Dirjen Dikti. Ya, Dirjen kan kalau nggak salah kan iya Dirjen Kemenristek Dikti. Terus beliau kemarin sekarang bilang udah jadi staf ahli nggak sih? Di Dirjen kalau nggak Kemenristek udah pindah sekarang beliau. salah kali ya. Ya, Iya, pokoknya informasinya adalah bulan Mei fase 1 di Korea, uji klinis fase 1, selanjutnya akan diteruskan di Jakarta
di Jakarta apa di mana gitu. Mungkin di Indonesia itu bulan Agustus 2020. Nanti baru Bulan depan ya berarti ya. iya bulan depan di Jakarta di Indonesia gitu dilanjutin Ya. sama Bio Farma kan. Kalau untuk pemasarannya ya nanti benar-benar produk akhirnya ya mungkin prediksinya sih tahun 2011. Nah, secara umum ngebahas vaksin 2011, 2021. 2021. Maaf, maaf, Iya. 2021. Nah, Oke. secara umum vaksin perkembangan vaksin di dunia itu kemarin ada sih vaksin Moderna itu kan yang dari Oxford ya. Jadi Ya. katanya sih dia berhasil tuh kalau nggak salah 57 hari itu bisa mengindus tuh lumayan tuh antibodinya tuh naik agak terbukti ya di NIJM gitu. Cuman kan ada yang ngomong booster juga tuh. Jadi gini, Ya besar. sebagai pemahaman awal vaksin itu gini nih, kekebalan itu ada dua, kekebalan alamiah atau kekebalan yang kekebalan yang diberikan gitu. Kekebalan alamiah ini kekebalan yang dibentuk oleh diri sendiri. Bisa diinduksi oleh suatu vaksin ya atau kuman. Jadi pilihannya dua. Jadi kekebalan yang ditimbulkan. Jadi ini bikin nih, ntar tubuh bikin nih, bikin senjata-senjata sendiri. Ya. Nah, yang produksi itu namanya sel B. Gitu. Jadi kalau ngelihat postingan saya sebelumnya, ini teori lama imunologi ya, teori klasik gitu. Jadi ada sel T, jadi pertahanan tubuh jangka panjang itu ada sel T memori dan sel B memori. Dan sel B, sorry. Sel T ini itu bunuh kuman, langsung tuh selnya yang langsung ngebunuh. Kalau sel B, bunuh kumannya pakai senjata. Nih, misalnya senjata nih. Kayak pakai inilah, kayak pakai tomahawk lah ya, pakai rudal gitu. Nah, rudalnya yang lagi kita omongin rudalnya gitu. Tapi tanknya yang nembak-nembakin itu lagi diteliti gitu. Nah, terakhir kan ada pertanyaan akhirnya, loh memang antibodinya akan bertahan lama? Memang Ya. sejauh ini kemarin 2-3 bulan tuh. Nature Impact Factor 70 loh, gede banget. Itu salah satu jurnal terbesar dan terpercaya di dunia gitu. Itu Ya. bilang 2-3 bulan. Tapi Ya. menariknya, 2 hari ini saya ikutin lagi di jurnal Science, itu Impact Factor lumayan 30-an, termasuk yang terbesar juga. Ternyata ada promising juga di sel T. Hari ini keluar tanggal 17 kemarin ya, sel T. Jadi di sel T bisa aja nih, sel T memori nih, tapi masih penelitian awal, belum tahu ke Ya. depannya. Gitu. Jadi kan bottom line-nya adalah masih lama, Bos. Masih setahun, paling lebih setahun gitu. Jadi berarti kan kesimpulannya jaga jarak dulu sama. Sebenarnya Ya. jaga jarak menjadi tidak penting kalau kita nggak pakai masker. Lah orang itu, Ya. lihat nggak yang saya posting, orang batuk bisa sampai 8 meter loh kalau kita nggak Ya. tutup tuh gimana ceritanya? Ya sama kayak Ya. gitu. Sama kayak di Benar-benar. bus, di KRL, kalau kita nggak jaga jarak, ini saya selipin sedikit ya pembahasan di vaksin gitu. Karena ini relate, biar logikanya nyampe. Oh masih lama itu. Oh harus gimana ya? Ya udah deh, ikut aja dulu deh. Karena gini, kalau kita nggak kerja sama, ini akan lama. Yang berdampak ekonomi dan semua orang akan berdampak kan? Gitu sih. Ya, gimana? Oke. Clear nggak? Apa yang ada yang perlu diperjelas nggak? Ya mungkin udah cukup sih. Cuma memang barangkali di sini ada yang perlu diperjelas nih dok. Jadi kan eh, apa tadi kan sudah ngomongin pentingnya pakai masker dan lain sebagainya gitu-gitu ya. Nah barangkali ada yang masih belum clear gitu atau belum update gitu terkait sekarang penyebaran COVID ini kan WHO sendiri udah bilang bahwa ini udah naik nih statusnya kayak gitu dari Hmm. droplet ke airborne kayak gitu. Hmm. Terus? Oh, airborne. Sekarang lagi ngomongin airborne. Oke. Iya, Langsung airborne. ke penularan. Oke, gini. Silahkan lagi baca postingan saya sebelumnya. Saya udah pernah posting tuh. MERS ya. MERS Ya, itu contohnya airborne. MERS-CoV itu airborne. Jadi, penularan itu ada yang cuma droplet doang, ada yang airborne. Airborne itu bener-bener penularan yang sangat cepat. Jadi, dia kecil, dia bisa di udara nih. Itu bisa masuk ke kita, langsung sakit. Kita jadi sakit. Nah, buktinya sejauh ini bukan WHO ya, evidence-nya memang terbuktinya di ruangan tertutup airborne ini. Jadi kalau misalnya di ruangan yang terbuka itu belum terbukti. Kenapa? Misalnya gini, logika ini kita pakai logika aja, diinget-inget ya. Ini AC di depan kita nih, ini ruangan tertutup. Kita ngomong nih,
lihat semua ilustrasi yang saya berikan itu tuh. Jelas banget itu gambarnya. Ngomong gini aja tuh banyak banget yang keluar nih. Muter-muter di sini nih. Bahkan ada bener-bener yang sesuai dengan AC-nya doang, jalur AC, sirkulasi AC-nya doang nih, muter-muter nih, saat. Ya kan? Kehirup lagi, lewat, kehirup lagi, lewat. Gimana dosisnya nggak tinggi? Jadi, di situ, di ruangan tertutup sirkulasinya. Karena kan muter-muter aja tuh. Muter-muter aja. Nah, sekarang gimana kalau dibuka? Dibuka kan dosisnya jadi berkurang. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah airborne murni? Airborne murni itu masih butuh penelitian lebih lanjut. Jadi gini, harus dibuktikan gini. Jadi kalau secara angka masih banyak, tapi gini, secara angka terjadi nih kemungkinan airborne, terutama di ruang tertutup. Tapi mekanisme itu detail. Apa detailnya? Satu, dalam suatu dosis berapa banyak sih? Jadi ini kuman nih. Ini kuman. Ya, dalam suatu kubik udara nih, segini nih. Ini udara nih. Kumannya berapa banyak nih yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu infeksi. Jadi dosis infeksinya itu kita belum tahu. Yang kedua, berapa lama di udara nih terbangnya nih. Lalu kita sekali keluar nih, ngomong kayak gini nih, ini berapa dosisnya, dan berapa lama bertahan, dan bisa berapa banyak itu dimasukin, itu belum kejawab. Itulah kenapa kita butuh data lebih lanjut. Tapi, udah banyak bukti-bukti yang menjelaskan di ruangan tertutup. Gitu. Jadi, kalau kita batuknya di tengah lapangan, jaraknya 20 meter, ya nggak apa-apa, 20 meter gitu. Terus angin kencang ya, kalau kita di ruangan tertutup, sirkulasinya nggak muter, kumannya muter aja di situ. Logikanya gitu. Nangkep kan? Clear. Jadi kita nggak usah menunggu informasi, sambil menunggu informasi itu, ya kita, karena kan nggak mudah bro. Ketika kita men-state ini adalah suatu airborne, itu nggak mudah. Yang contohnya airborne itu adalah campak misalnya, campak atau cacar ya. Itu obligate, itu salah satu yang airborne tuh, preferential airborne ya. Misalnya gini, kita dapat pasien nih, saya pernah dapat misalnya pasien jaraknya masih 2 meter gitu, jauh nggak kena sama sekali, itu tiba-tiba kalau saya nggak pernah sakit cacar, saya ketularan cacar di situ. Jadi R number-nya sangat besar sekali. Itu ada pertanyaan yang relate sepertinya. Yang pertanyaan terakhir dulu nih, Dok, kalau udah ada vaksin, apakah selesai kasus ini? Kenapa kita masih usaha buat, sementara di Inggris sudah fase 3 dan jatuhnya lebih mahal kalau kita teliti sendiri? Makasih. Gini, sampelnya. Jadi kemarin saya juga ngeliat fase satunya itu. Jadi yang keluar itu kan kemarin fase 1 tuh yang Moderna itu. Itu kan sampel Kaukasian sebetulnya. Sampel Kaukasian 120 kalau nggak salah ya. Jadi Kaukasian itu kan rasnya ras sana gitu sebetulnya. Jadi dia pengen sebenarnya ya dia mau ngelihat kan gini, bioavailability dari vaksin itu. Jadi kan ya efektivitasnya, karena mungkin dipengaruhi oleh ras juga, sebetulnya bisa saja dipengaruhi. Kan penelitiannya belum tahu kita sebetulnya, belum banyak. Misalnya gini, ethnicity itu jangan-jangan mempengaruhi respon imun. Bisa jadi. Karena di ethnicity ada genetik di situ, ada polimorfisme di situ. Saya belum baca lagi mengenai pengaruh ethnicity dalam respon imun dan penyakit infeksi ya. Tapi potensi itu mungkin ada, mungkin terjadi gitu. Karena pada beberapa karena ilmu kita belum sejauh itu, data kita belum sejauh itu. Kenapa Indonesia membuat vaksin sendiri? Ya karena kita harus punya data pribadi, data kita sendiri. Bisa jadi bukan strain ya, bisa jadi jenis kumannya berbeda. Jadi detail lagi deh, bisa satu sesi sendiri kalau ngomongin virologi. Saya bukan virolog gitu, tapi saya baca-baca tentang virus. Ada jenis, ada strain, ada macam-macam terminologinya. Bisa jadi kita punya data itu lebih baik sebetulnya dibanding kita nggak punya data. Kan beda nih. Kalau dalam vaksin, ini saya belum pelajari lebih lanjut. Contoh dalam hal yang lain ya. Misalnya polimorfisme, misalnya pada orang garam. Ternyata pada orang kulit hitam, misalnya gen tertentu menjadi lebih tinggi, sehingga cenderung untuk ketika dia minum obat tertentu, nanti efektivitasnya jadi jelek di situ. Kayak gitu tuh. Ada pengaruh genetik dalam respon obat kita, namanya farmakogenomik dan lain-lain gitu. Jadi memang kalau kita punya data lebih bagus, ya itu lebih baik sebetulnya. Gitu sih bro. Oke. Siap.
Ya ini lanjut aja ya dok, ini udah 45 menit, kita kurang 10 menit lagi, kurang lebih ya. Enggak. Ada beberapa pertanyaan lagi. Tadi saya sudah nyatat yang dari komentar dari teman-teman yang ikut live ya. Hmm. Apakah dok, saya mau tanya nih, apakah kolam renang umum bisa jadi bisa jadi tempat penularan COVID? Gini, kalau penularan lewat airnya itu belum. Saya kemarin juga banyak yang nanya, saya nyari literatur. Kalau airnya kan belum ya, maksudnya kalau cairan kan belum. Tapi di ruang gantinya, Hmm, di ruang-ruangnya gitu. Tapi jadi kan tetap akan ketemu juga. Emang itu kolam ya. renang pribadi kan ketemu orang juga. Terus lagi berenang nih, wah, muncrat. Terus gimana tuh? Nah, Gimana ya, ngindar ya, orang itu? Terus yang kedua, ya tadi di ruang ganti, dan lain-lain sebagainya. Kalau misalnya di airnya, ya tergantung ya. Kalau kan maksudnya gini, kita harus lagi-lagi pakai sifat kritis. Ya kalau kolam ya. renangnya penuh, kan ada tuh pernah tuh misalnya di Ancol penuh banget. Ya bisa jadi penularan. Orang itu banyak banget orang ada di situ kan. Tapi kalau misalnya nggak terlalu rame, ya mungkin masih oke. Tapi tadi, kalau menurut saya, olahraga yang lain kan banyak pilihan yang lain. Ya, Kan yang masih di rumah masih banyak, masih bisa kalau mau lari keliling kompleks sepi kan pagi-pagi jam ya, 5 kan masih banyak benar. pilihan lain yang nggak usah berpikir Ya, terlalu rumit saya sih. ya. Nah, Ini terkait olahraga. olahraga nih dok nih. Ya, tadi kan sekalian nyambung lagi ya. Ada Hmm. pertanyaan lain lagi nih. Jadi, nah kalau pas olahraga nih dok, misalkan lari atau yang sekarang lagi rame nih naik sepeda gitu, bagusnya tuh tetap pakai masker apa enggak kayak gitu? Nah, ini menarik karena Nah, banyak ya pendapatnya ya. WHO bilang nggak usah ya, gini. Sekarang gini, iya, lagi-lagi ya, lagi-lagi kita, saya mengajak sih, bukan ngajarin di sini ya. Saya mengajak ya eh, pola pikir kritis nomor satu. Coba kita bayangin, ini main sepeda nih, main sepeda. Kalau misalnya kita main sepedanya sepi, nggak ada orang, sendiri nih di jalanan nih, kita main di Kulon Progo kalau di Jogja ya, atau di mana sepi, pemandangan bagus, ya nggak perlu pakai masker, mau ketularan dari mana, orang nggak ada orang. Tapi kalau kita nih main sepedanya nih di daerah yang banyak rame, apalagi di Sudirman Tamrin tuh kalau kayak gitu, nomor satu, ya jangan di situ, cari tempat lain logikanya. Yang kedua, kalaupun harus terpaksa di situ, harus pakai masker dong jadinya. Kan iya, rame, iya, iya, samping di iya. sebelah nih, jalan cuma setengah meter, gimana kalau nggak pakai masker? Terus pertanyaan selanjutnya, loh, jadi sesek dong dok. Ya, makanya akhirnya Nah, intensitas atau eh, apa namanya, intensitas tuh kekuatan olahraganya diturunin. Jangan ya, jadi terlalu melelahkan. Kalau memang harus di tempat yang yang berdesakan rame gitu. ya. Tapi kan jalanan kan lebar ya, cari aja yang sepi. Kalau Iya, jalan sepi nggak bisa pakai masker. Dan kalaupun misalnya nggak pakai masker agak rame, itu dijarakin 20 meter. Jadi misalnya ini rombongan, someday kan bisa rombongan kan. Itu jarak 20 meter sampai 22 meter ke depan. Jadi gini nih, misalnya ini 20 meter ya. Ini jaraknya 20 meter. Kalau bisa nih, set, lajurnya dibedain. Lebih bagus lagi. Jadi lajurnya dibedain di jarak 20 meter. Gitu. Ya itu nggak apa-apa nggak pakai masker. 20 meter tapi. Dengan nasdem 20 meter. Kalau nggak, terus pakai masker. Kalau harus iya. rombongan. Cukup Oke. solutif. Jadi harus tahu diri lah ya. Maksudnya kita olahraganya tuh di mana kayak gitu dan rame apa enggak kayak gitu. Oke, Kalau bisa milih yang sepi. Lebih baik, lebih sepi lebih bagus. oke. Ya kalau di Jogja mungkin banyak dok. Kalau di Jakarta gimana? Iya, cari aja olahraga. Kan nggak semua Olahraga di jalan. rumah aja ya. Kan jam-jamnya kan jam-jam tertentu. Jam-jamnya kan nggak Oh ya, selalu ramai. Setengah enam mana ada orang oke, pagi. oke siap. Terus lanjut nih ke selanjutnya. Mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum nanti dua pertanyaan terakhir. Yang pertama tadi ada ya di kolom komentar masalah biaya dok. Gimana nih masalah biaya rapid test yang mahal? Padahal kondisi di lapangan harga alat rapid saja sudah 150 ribuan. Gimana nih? Ya, kalau kalau biaya rapid test mah kita harus tahu dulu dari produsennya Ya, berapa. Yang kedua, kita sebelum, nah lagi-lagi ngomong pakai data, justifikasi itu ya, kemahalan atau enggak. Gini loh, merek rapid test banyak ya. Jadi antara satu rapid dengan rapid lain nggak bisa disamain.
Orang merek celana aja beda-beda, apalagi rapid test gitu. Maksudnya ngerti nggak? Jadi kayak ini merek beda-beda, kualitas beda-beda, kualifikasi beda-beda, impornya juga beda-beda. Kalau UGM bikin sendiri kan, yang Riga kan, yang bareng sama Unair kan, Ya, bareng ya. bareng sama Unair kan bikin sendiri. Nah sekarang ini kan Mhm. impor, ini kan masih impor kan. Nah kalau yang Riga murah tuh di bawah 100.000 kalau nggak salah, 75 apa 90 Ya. gitu, murah buatan UGM bagus tuh. Nah Mhm. sekarang impornya juga beda-beda, biaya impornya beda-beda. Jadi gimana kita bisa jawab kemahalan? Saya kan nggak pernah impor itu. Perkara ada mafia di balik itu dan lain-lain, kita tidak punya informasi dan kemampuan untuk menjawab itu. Supaya kita tidak salah dalam berstatement. Yang kedua, ya ngapain dipikirin lagi, bos? Kan udah di Kemenkesnya kan dibilang nggak ada tuh, udah nggak terlalu diperhitungkan rapid test. Rapid test itu tidak untuk diagnosis. Rapid test itu untuk melihat status imunitas seseorang di dalam suatu populasi. Jadi biar Ya. tahu nih, oh udah sekian terbentuk imunitasnya. Itu tuh kepentingan, itu berguna untuk kepentingan uh, penelitian seroimunologi epidemi. Gitu. Jadi bicara tahu gitu. Ada papernya yang saya baca tuh di BMJ ya. Papernya nih. Jadi itu justru mereka menyarankan untuk di populasi tertentu misalnya. Puskesmas ini RT sekian. Ini berapa orang sampelnya gitu. Jadi ada dibuat peta. Oh, udah penyebarannya udah sejauh ini gitu. Data-data kayak gitu yang dibutuhkan. Memang Oke. di Menkes itu juga diomongin kalau misalnya untuk perjalanan ya, untuk perjalanan. Tapi itu memang harus dikaji lebih lanjut ya, karena kan sulitnya gini. Ini orang dites negatif nih, berlaku untuk 2 minggu, beberapa minggu. Tapi memang terus kalau besok kena gimana? Gitu. Poinnya adalah pakai masker. Ya. Misalnya kita naik kendaraan umum, harus naik kendaraan umum, kereta, pesawat, apapun itu, pakai masker. Kita pakai masker, Jaga jarak. etika batuk ya cuci tangan, jadi kalau batuk Hmm. cuci tangan, Hmm. kalau batuk pepper, kalau batuk gara-gara hidungnya salah cuci tangan. Ini walaupun kita nggak kena, walaupun kita jadi asimptomatik misalnya kita nih OTG, kalau dulu OTG, sekarang asimptomatik Ya. terkonfirmasi misalnya, kita nih Aha. punya kuman, kita nggak ngeluarin ke orang lain. Kalau kita pakai masker dengan baik, batuknya baik, cuci tangan, itu aman gitu ya. Nggak ada yang, intinya gini, nggak ada yang 100%, tapi setidaknya dengan menjalankan protokol itu jauh berkurang dibanding nggak ada usaha gitu. Kan kita perginya penting, pergi untuk bekerja, pergi untuk melakukan sesuatu, kan bukan tamasya doang kan, melihat apa gitu di Makassar misalnya, kan enggak kan, mungkin untuk kepentingan yang sangat penting gitu, tuh apa gitu, ada orang tua sakit atau apa misalnya ya, urgent. Lagi-lagi ujungnya kan manfaat dan mudorot. Kita lihat manfaatnya Betul. lebih besar nggak daripada mudorot. Kan aja ujungnya apa, otak kritis kita yang dipakai. Oke. Siap, siap. Oke, Dok. Ini ada yang menarik sebelum ditutup gitu ya, Dok ya. Karena ini udah jam 5 udah 53 menit juga. Eh terkait terkait kalung nih. Terkait kalung anti corona yang kemarin sempat ramai juga nih, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Ada komentar nggak, Dok, terkait itu? Aku udah bikin diwawancara insert kemarin kan, itu kan tentang Oh apa iya. kalau nomor satu sih, nomor satu, lagi-lagi back to basic, back to evidence, back to penelitian gitu. Ini kan bukannya nggak terbukti, tapi belum terbukti. Tapi bisa saja ini gini. Pertama, ini tuh local wisdom Indonesia, produksinya mudah, banyak di sini. Kan kalau memang kita kritis nih, wow dipakein kalung, kan berempat ini, ya apa-apa kita berikan masukan yang baik gitu. Jadi misalnya nih caranya gimana ya, nanti kita pikirin penelitiannya gitu. Jadi kita tunggu. Justru ini kita endorse. Oh bagus, kalau memang ada ide kayak gitu bagus. Jangan kita matikan. Ide itu jangan pernah dimatikan. Hmm. Tapi kita berikan masukan, misalnya, ya berarti ya bagus kan. Berarti kan harus gini-gini. Penelitian terakhir itu bilang, jadi penelitian di jurnal ya, saya udah nyari-nyari gitu. Ya, ya. Baru ada in silico aja. Jadi penelitian di simulasi di komputer. Sekarang tuh dicanggih. Apapun tuh bisa pakai AI, pakai komputer, pakai math gitu, pakai matematik gitu. Jadi penelitian di komputer itu bilang katanya bisa nih. Ada kan eukaliptus, ada komponen aktif namanya eukaliptol. Itu ada komponen aktifnya lagi namanya MR sesuatu. Intinya zat aktif ini katanya bisa menghambat replikasi virus SARS-CoV-2.
pada simulasi komputer. Tapi kemarin saya baca di koran juga yang peneliti Kementan itu juga katanya bisa in vitro. In vitro udah dibuktikan gitu. Justru kita dorong, oh bagus kalau gitu. Kalau memang itu terbukti, bagus silahkan diteruskan. Cuman lagi-lagi pencegahannya itu pencegahan apa nih? Pencegahan ada 3, primer, sekunder, tersier. Pencegahan primer itu kalau kita belum terkena penyakit, pakai masker itu pencegahan primer. Pakai masker jelas mekanismenya. Pencegahan level 2 itu ngobatin. Jadi early diagnostic, jadi pencegahan 2 ini mencegah untuk terkena mencegah kerusakan lebih lanjut gitu. Jadi dia pengobatan awal dari suatu penyakit. Bisa nggak nih buat obat misalnya? Yang ketiga, pencegahan yang ketiga itu adalah pencegahan sekunder, tersier. Jadi kalau misalnya udah kena penyakit, udah punya sakit jantung nih, jangan sampai kena ginjal. Karena orang sakit jantung bisa ke ginjal larinya. Gitu. Ya. Nah, ini mana nih? Oke. Kalau memang dibuat pencegahan yang pertama bahwa eukaliptus atau tadi kalung corona bisa untuk mencegah, ya harus bisa dijelaskan kan mekanismenya gimana nih? Apakah harus ya gimana cara, dan itu harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Oke. Makanya Siap, Dok. kita dorong, dan ini menjadikan momentum, ya kan? Kita dorong, oh udah silakan diteruskan penelitiannya. Kita tunggu kalau memang ini bagus, kita akan dorong, dan saya akan membeli itu kalau memang itu terbukti. Jadi kita jangan skeptis dan kita mendorong. Siap. Oke. Ini udah menit ke 56, mungkin closing statement aja kali ya. Jadi nanti masalah kesimpulan, insya Allah nanti akan saya tuliskan poin-poinnya di postingan saya selanjutnya, gitu ya. Jadi mungkin closingnya ini aja dok, harapan Dokter Fajri ini selaku tenaga kesehatan gitu ya, untuk masyarakat secara umum terkait COVID-19 ini, kayak gitu. Harapannya nih apa kayak gitu untuk masyarakat dan mungkin pemerintah juga deh kayak gitu, agar masalah ini tuh udah apa ya, ya seperti itu, kita bisa kembali seperti sedia. Jadi harapannya nomor 1, Benar tenang. aja dok. Iya, nomor 1 tenang, nggak usah panik, tapi waspada. Itu nomor 1 gitu. Saya tetap bekerja kan saya bukan panik, wah gimana saya kerja nih di Vaskes, jangan-jangan pasien saya corona, kan enggak. Oke, mungkin beliau corona misalnya, mungkin pasien saya yang saya hadapkan corona, sehingga saya harus apa gitu. Dengan kita tahu penjelasan yang saya maksud tadi, kita diwaspada gitu. Contoh orang kerja di kantor atau orang kerja di warung gitu ya. Duh gimana nih? Ya udah kalau di warung bikin aja itu misalnya pelindung di situ, tinggal bayar pakai tangan doang kayak gini. Misalnya itu di warung depan rumah saya tuh dia bikin tuh pakai mic. Ya gitu. Jadi gak usah takut, tapi waspada. Waspada kalau misalnya saya memang tidak tertular. Kalaupun saya tertular mungkin ya saya pede aja nggak apa-apa. Tapi ibu saya gimana? Anak saya gimana? Misalnya nenek saya gimana? Gitu. Tetangga saya gimana? Jadi nah makanya dengan kita menjaga protokol dengan baik, nanti semua aktivitas pelan-pelan pasti akan dibuka kok. Kita nggak bisa menutup itu gitu. Jadi ya tadi berarti jelas kan, menjalankan protokol kesehatan itu udah mendarah daging gitu, kayak yang ya udah jangan deket dah gitu. Jadi nempel di rasio dan semua itu dipahamin konteksnya. Jangan orang takut tapi dia makan ngumpul bareng. Ada di suatu perusahaan, ini ngobrol ya di DM ya. Yang menarik ada suatu perusahaan. Mohon maaf dok, kayaknya harus kita tutup. Jadi nanti kita lanjut lagi. Ya, mohon maaf teman-teman untuk yang ini Dokter Fajri juga saya close gitu ya. Teman-teman juga yang masih penasaran, kita mungkin bisa bikin nanti sesi yang kedua gitu ya di minggu depan atau kapan kita janjikan lagi, jadwalkan lagi gitu ya dok. Makasih banget malam ini dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.